Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Nisa. Saya bekerja di PT Neo Kosmetika Industri dan saya kuliah di Universitas Mercubuana Kranggan, Bekasi. Di sini saya ingin membahas salah satu jurnal terbit tahun 2019 yang berjudul tentang studi eksperimental akumulasi kerusakan pada bahan komposit dan pelapis keramik dengan menggunakan teknik emisi akustik. Ya, di sini saya mengambil jurnal dari Science Direct dengan tahun terbit 2019, yaitu studi eksperimental akumulasi kerusakan pada bahan komposit dan pelapis keramik dengan menggunakan teknik emisi akustik, dengan penulis jurnal Ekaterina M. Zhukova, Elena M. Strunger, Dmitry S. Lobanov, dan Valerie E. Wildeman. Perkembangan rekayasa, produksi, maupun pemanfaatan material berbasis komposit di Indonesia belum begitu populer dan belum banyak industri di Indonesia yang mengembangkan teknologi ini. Awalnya, penerapan komersial skala besar material komposit dimulai selama Perang Dunia Kedua dengan penerapan kapal untuk militer. Tetapi saat ini, komposit diproduksi oleh perangkat industri yang berbeda, meliputi aerospace, otomotif, kapal laut, kapal bot, peralatan olahraga, infrastruktur, dan yang lainnya. Penggunaan material komposit tidak hanya terbatas pada penerapan pesawat ruang angkasa dan angkatan laut saja. Inovasi material baru, penurunan harga dan pengembangan proses manufaktur yang meningkat telah mengangkat keberadaan material komposit dalam hampir setiap sektor industri. Komposit juga telah dipertimbangkan menjadi material pilihan untuk sektor industri tertentu, misalnya otomotif dan kendaraan berat lainnya. Terdapat banyak alasan untuk pertumbuhan aplikasi komposit, tetapi dorongan utama adalah bahwa produk yang difabrikasi dari komposit lebih kuat dan lebih ringan. Studi eksperimental perilaku mekanik lapisan keramik fungsional pada substrat bahan komposit karbon C/C. Jenis pelapisan ini adalah pelindung panas dan digunakan pada elemen-elemen penting, peralatan roket dan pesawat terbang yang mengalami suhu tinggi. Untuk mempelajari proses akumulasi kerusakan pada lapisan selama tegangan kuasi-statis uniaksial, sampel bahan komposit C/C dengan lapisan keramik diuji terlebih dahulu. Pelapisan keramik diaplikasikan dengan penyemprotan plasma menggunakan bubuk zirkonium oksida yang distabilkan dengan yttrium oksida di kedua sisi permukaan B. Ketebalan lapisan adalah 250 kurang lebih 50 mikrometer. Pelapis plasma berdasarkan zirkonium oksida memiliki kerapatan tinggi, adhesi yang baik dengan substrat, dan melindungi bahan substrat dari oksidasi dalam kondisi aliran gas oksidatif suhu tinggi. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mempelajari eksperimental dan menggambarkan proses akumulasi kerusakan pada material komposit karbon-karbon dan untuk mengevaluasi kinerja lapisan keramik fungsional dengan menggunakan teknik emisi akustik dan metode korelasi gambar digital. Rumusan masalah. Menerima dan menganalisis data eksperimental baru akan memungkinkan di masa depan untuk mendeteksi secara tepat waktu yang menunjukkan penurunan kapasitas daya dukung struktur atau dapat menyebabkan hilangnya integritasnya. Lalu, sejumlah masalah serius yang terkait dengan berbagai perilaku termomekanis dari bahan komposit dan bahan pelapis selama penggunaan bagian tersebut adalah timbul. Penghancuran thermal barrier coating (TBC) menyebabkan penurunan sifat mekanik material komposit. Dalam karya ini, dilakukan studi eksperimental perilaku mekanik lapisan keramik fungsional pada substrat bahan komposit karbon-karbon C/C. Jenis pelapisan ini adalah pelindung panas dan digunakan pada elemen-elemen penting, peralatan roket, dan pesawat terbang yang mengalami suhu tinggi. Sejumlah masalah serius yang terkait dengan berbagai perilaku termomekanis dari bahan komposit dan bahan pelapis selama penggunaan bagian tersebut adalah timbul. Penghancuran thermal barrier coating atau TBC menyebabkan penurunan sifat mekanik material komposit.
Penghancuran thermal barrier coating atau TBC menyebabkan penurunan sifat mekanik material komposit. Studi eksperimental dari akumulasi kerusakan pada material komposit dan pelapis keramik adalah tujuan yang relevan. Ada defisit dalam kemampuan untuk memprediksi evolusi kerusakan pada lapisan dalam hal inisiasi dan pertumbuhan retak meskipun ada kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir dalam menganalisis perilaku dan keandalan TBC. Sistem pelapisan material untuk aplikasi temperatur tinggi yang dikenal dengan thermal barrier coating atau TBC telah banyak diaplikasikan pada komponen mesin produksi energi. Sistem ini terdiri dari 4 lapisan: submit, bond coat, thermal grow, steel, TOO, dan keramik hotpot. Dengan demikian, uji mekanis dan kontrol dengan sistem diagnostik tambahan seperti metode emisi akustik dan korelasi gambar digital digabungkan untuk mempelajari perilaku TBC. Menggunakan metode emisi akustik atau AE untuk mempelajari TBC. Sampel dengan TBC diselidiki dengan menggunakan AE. Amplitudo, energi kumulatif, dan jumlah sinyal AE dievaluasi mempelajari generasi retakan dalam TBC dengan menggunakan parameter AE yang dianalisis seperti jumlah peristiwa, amplitudo, dan spektrum frekuensi yang diwujudkan dengan menggunakan fast Fourier transform atau FFT. Dalam pekerjaan yang sama, metode korelasi gambar digital digunakan untuk memantau retakan TBC di bawah tes kompresi uniaksial. Metode emisi akustik atau AE untuk mempelajari TBC. Sampel dengan TBC diselidiki dengan menggunakan AE. Amplitudo, energi kumulatif, dan jumlah sinyal AE dievaluasi. Berikut gambarnya. Metode korelasi gambar digital digunakan untuk memantau retakan TBC di bawah tes kompresi uniaksial. Berikut gambar. Material dan spesimen. Gambar ini adalah sampel bahan komposit C/C dengan lapisan keramik. Pelapisan keramik diaplikasikan dengan penyemprotan plasma menggunakan bubuk zirconium oksida yang distabilkan dengan lithium oksida di kedua sisi permukaan B. Ketebalan lapisan adalah 250 kurang lebih 50 mikrometer. Dan gambar berikut adalah sketsa sampel bahan komposit C/C. Detail eksperimen. Hasil dan pembahasan. Prosedur percobaan. Tes mekanik dilakukan pada sistem elektromekanis universal Instron 5882 pada suhu kamar dan pada kecepatan 2,0 mm per menit. Perekaman data AE dan data bentuk gelombang yang berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan sistem multi-channel AMCY 6 dari Valence System GmbH. Sensor piezoelektrik AE144A, rentang frekuensi 100-500 kHz dan preamplifier gain 34 dB digunakan. Tingkat pengambilan sampel data adalah 10 MHz. Sensor dilampirkan ke sampel menggunakan silikon vakum, silikon wafer, silikon, dan karet gelang. 2. Analisis data AE. Registrasi data AE dilakukan dengan menggunakan opsi perangkat ras khusus yang memungkinkan kuadrat dan integrasi sinyal, sehingga nilai parameter energi sinyal dapat diperoleh. Dalam hal ini, parameter energi dihitung dalam satuan energi. Parameter ini dijelaskan dalam karya Wildeman et 2016. Dengan bantuan modul program khusus, semua bentuk gelombang diproses dan frekuensi puncak atau karakteristik transformasi Fourier cepat diekstraksi. Frekuensi puncak adalah fitur frekuensi yang dilaporkan dalam kilohertz yang didefinisikan sebagai titik dalam spektrum daya tempat besarnya puncak diamati. Berikut hasil pengujian mekanik dan pemrosesan sinyal AE. Para penulis diusulkan
menerapkan teknik berikut untuk mempelajari proses pengakumulasi kerusakan pada lapisan keramik yang diendapkan pada material komposit. Yang pertama, mereka melakukan tes mekanik sampel logam dan sampel logam dengan TWC dengan registrasi sinyal AE. Lalu, pemrosesan dan analisis komparatif dari data AE yang diperoleh untuk sampel logam dan sampel logam dengan lapisan dengan menggunakan metode AE dan DIC. Yang ketiga, identifikasi parameter AE yang disebabkan oleh penghancuran lapisan keramik. Kemudian, melakukan tes mekanik pada sampel komposit dengan pelapis keramik dengan registrasi sinyal AE dan menggunakan metode IDI. Yang kelima, pemrosesan data AE, frekuensi, puncak, dan amplitudo dengan menggunakan data ini yang diidentifikasi dalam proses pemrosesan AE sampel logam, merencanakan ketergantungan parameter yang mengkarakterisasi perilaku AE dari pelapis selama proses kerusakan, menganalisis hasil yang diperoleh dan menggambarkan proses akumulasi kerusakan pada pelapis yang diterapkan pada material komposit. Rentang amplitudo dan frekuensi yang menjadi ciri akumulasi kerusakan dan penghancuran lapisan keramik yang diterapkan pada sampel logam ditentukan dalam penelitian ini. Telah ditentukan bahwa selama kegagalan lapisan keramik, sinyal AE direkam dengan kisaran amplitudo 60-100 dB dan jalan tentang frekuensi 150-200 kHz. Hasil ini diterapkan pada proses AE yang diperoleh selama pengujian sampel bahan komposit C/C dengan lapisan. Grafik ketergantungan dari beberapa parameter sinyal AE, amplitudo, frekuensi, puncak, energi, dan diplot. Berikut diagram distribusi. Dari kedua diagram tersebut, diagram A dapat dicatat bahwa sebagian besar sinyal yang direkam berada dalam kisaran hingga 80 dB. Dengan demikian, kisaran amplitudo 60-80 dB digunakan untuk mempelajari pelapisan lebih lanjut. Lalu untuk diagram B, untuk itu, rentang frekuensi dapat dibedakan 20-50 kHz, 150-200 kHz, 500-580 kHz, 780-850 kHz. Dengan demikian, untuk studi pelapisan lebih lanjut, kami menerapkan rentang frekuensi 150-200 kHz. Selain itu, dapat dicatat bahwa kisaran ini ada pada sampel dengan lapisan dan tidak ada pada sampel tanpa lapisan. Distribusi energi dari semua sinyal AE ditunjukkan pada gambar A, garis merah, dan distribusi energi dari sinyal AE dengan parameter yang dipilih, rentang amplitudo 60-80 dB, rentang frekuensi 150-200 kHz, ditunjukkan pada B, garis biru. Perlu dicatat bahwa pendaftaran sinyal AE dengan parameter yang dipilih terjadi selama seluruh pengujian. Setiap puncak dapat menunjukkan munculnya retakan kecil pada lapisan yang muncul selama pemuatan sampel komposit. Kegagalan lapisan terjadi langsung di zona penghancuran sampel. Berikut gambarnya. Kesimpulannya yaitu, dengan demikian, menganalisis sinyal AE yang diperoleh sebagai hasil dari uji tegangan uniaksial bahan komposit C/C dengan lapisan keramik, kita dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut. Sinyal AE direkam dengan parameter berikut selama kegagalan pelapisan, rentang amplitudo 60-80 dB, rentang frekuensi 150-200 kHz. Proses akumulasi kerusakan lapisan keramik terjadi selama pengujian. Kegagalan lapisan terjadi langsung di zona kegagalan sampel C/C.